Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali di kelas terbuka ya. Sekarang kita lanjutkan lagi tutorial OOP-nya nih. Kita masuk ke polymorphism ya. Atau polymorphisme atau banyak bentuk. Nah, itu dia. Oke, sekarang biasa aja nih kalau kita belajar tentang polymorphisme gitu. Kadang-kadang kita jadi pusing gitu. Gunanya buat apa sih? Nah ya, sekarang kita bahas dulu deh. Nah, oke teman-teman semua. Jadi kita mulai ya. Namanya adalah polymorphism ya. Jadi kita lihat dulu deh, ini tuh sebenarnya dari kata apa ya. Jadi yang pertama nih, si poly itu adalah dari banyak ya. Banyak. Nah, morfisme itu adalah bentuk, oke? Bentuk. Nah, jadi singkatnya adalah karena kita berbicara tentang banyak bentuk, ya berarti di sini artinya adalah kalau kita punya sebuah objek, teman-teman semua ya. Kita punya objek gitu. Nah, si objek ini dia bisa bisa berasal, oke, atau bisa berbentuk, ya, berubah-ubah, oke, berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah, nah gitu. Maksudnya gimana? Misal gini deh. Kan kemarin kita udah belajar di bagian latihan ya. Ingat nggak sih kalau di latihan ini kita bikin gini. Misalkan kayak hero 1 titik attack ya. Attack terus kita tambahin di sini misalkan si hero 2 gitu ya. Hero 2. Nah, ingat yang kemarin itu gimana ya? Jadi si hero 1 ini anggaplah kita bentuknya mau apapun ya, mau hero strength, mau hero agility, mau hero intelligence itu bebas. Nah, hero 2 kan kemarin itu kita punya banyak opsi ya, ada hero. Oke, terus kita punya hero intelligence atau hero strength dulu ya, yang sesuai dengan contohnya. Hero strength, gitu. Terus misalkan kita tambahin lagi ada hero intel, ya. Terus misalkan ada lagi hero bodoh. Kan intel ya, hero bodoh. Kan ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini kan bentuknya beda-beda ya. Yang ini, ya, yang ini, sama yang ini. Nah, bentar dulu deh. Nah, ini ya, kalau misalkan kita lihat bentuknya gimana sih, teman-teman semua? Ingat nggak? Kan dia itu punya superkelas si hero ya. Terus dia punya anaknya kan, ada subkelasnya, ada hero yang strength gitu. Ya, terus ada hero intel. Nah, ada hero si bodoh misalkan ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kita pengennya yang masuk ke sana tuh boleh semua ya. Bisa yang ini, bener nggak? Bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini gitu. Untuk masuk ke sini, bener nggak? Untuk masuk ke situ. Nah, cuman masalahnya adalah, berarti kalau misalnya kita pengen bikin satu-satu kayak gini, berarti kita harus bikin overloading metode ya. Jadi kita punya hero attack, misalkan hero 1, atau attack, atau gini, kita bikin si void attack ya. Bikin gini kan, void attack gitu. Terus kita tambahin misalkan hero aja, terus misalkan enemy gitu ya. Terus kita bikin lagi di sini void attack gitu ya. Terus tambahin lagi hero strength gitu. Terus tambahin lagi di sini misalkan enemy lagi. Terus ya, ini ada intel gitu, enemy kayak gitu. Nah, ini kan jadinya ada kebanyakan ya. Nah, jadi fungsinya polymorphisme itu adalah yang ini semua, teman-teman semua yang ini ya, itu kita bisa lebih dibuat menjadi lebih simpel gitu. Gimana caranya? Nah, caranya adalah gini. Ingat nggak sih? Kalau misalkan kita punya hero, ya, ini adalah kelasnya, ya. Terus kita punya hero strength, misalkan ya. Hero strength, dia kan punya inheritance, ingat nggak sih? Inheritance itu fungsinya apa? Fungsinya adalah, kalau misalkan kita bikin ini adalah tanda inheritance-nya, berarti ini kan is a ya. Adalah, jadi hero strength adalah hero. Nah, pertanyaannya, kalau hero, apakah hero strength? Belum tentu, ya. Jadi yang ke bawah ini belum tentu, teman-teman semua. Oke, jadi hero strength adalah hero, tapi hero belum tentu hero strength. Sehingga, teman-teman semua, nah, kalau misalnya saya geser lagi, nah, saat kita bikin si void attack, oke, kita taruh di sininya adalah hero, kayak gitu kita ganti ini ya, kita ganti warna, ini adalah hero, kayak gitu. Oke, ini adalah enemy, gitu ya. Nah, kita bisa masukin mau itu hero strength ke sini ya, karena hero strength adalah hero, bener nggak? Ya.
hero Intel masukin di sini bisa, hero bodoh masukin ke sini bisa gitu. Tapi kalau kita taruh di sininya adalah hero strength gitu, enemy ya. Nah, saat hero strength masuk ke sini bisa nih. Yang ini bisa ya, ini bisa. Tapi yang ini masuk ke sini nggak bisa gitu. Yang ini juga sama, yang ini masuk ke sini juga nggak bisa karena beda tipe ya. Karena hero strength bukan hero Intel ya, tapi hero strength adalah hero ya. Kayak gitu. Nah, maksudnya polimorfisme itu apa, Bang? Berarti polimorfisme itu saat sebuah kelas ya punya inheritance dari si hero, maka kita sebut objeknya. Kalau kita bikin objek dari sini, oke? Kita bikinlah ini adalah objek ya. Misalkan hero-nya Otong gitu ya. Si Otong gitu. Nah, si Otong kita bisa sebut bahwa dia adalah hero strength dan dia adalah hero gitu. Oke? Ya, sehingga ini punya dua buah bentuk, makanya disebutnya sebagai polimorfisme atau polymorphic ya. Nah, terus kalau kita misalkan punya di sini misalkan sniper ya. Kita punya sniper misalkan, kita bikin dari si dia. Nah, ini betul hero, tapi saat dia ke sini ini bukan ya, karena ya si sniper itu instance atau objek dari si hero gitu ya. Oke? Gampang ya? Gampang. Jadi pokoknya setiap kita punya bikin objek dari inheritance-nya, dari bawahnya, subclass-nya, kita bisa buat dia itu sebagai hero di superclass-nya, gitu ya. Oke, pusing. Oh gitu, lihat contoh ya. Nah, oke, sekarang kita udah di sini. Kita bikin dulu new file ya. Kita bikin main.java. Kita bikin beberapa deh ya. Kita bikin file ada otomatis, keren. Kita bikinnya di sini hero.java gitu ya. Nah, terus kita buat lagi deh. Kita buat lagi si hero strength ya. Strength.java. Kita bikin 3 deh ya. New file lagi. Kita bikin hero intel.java. Atau lagi itu hero agility ya. Kita bikin hero agility kayak gini ya. Java. Oke, ya ini kita simple dulu. Karena sebenarnya nanti bakal kelihatan di interface teman-teman semua. Ya, nanti kita saat belajar interface kita akan kelihatan untuk si polimorfismenya ini. Oke, ini kita bikin dulu main. Akan muncul kayak gitu ya. Kita bikin dulu si hero Java-nya ya. Nah, si hero Java-nya kita bikin simple aja teman-teman semua. Kita bikin ini adalah string name gitu ya, atau nama deh, nama. Terus kita bikin si konstruktornya ya. Kita bikin sini adalah string nama kayak gitu. This name sama dengan nama ya. Yang gampang aja dulu teman-teman semua, kita bikin di sininya ini nama dong, bukan name, ini adalah nama kayak gitu. Terus kita keluarin lagi di sini. Di sini adalah kita bikin void ya, display kayak gitu aja yang gampang. Terus kita bikin sysout. Kita bikin name. Oke, kita bikin gini deh biar cantik kayak gitu. Kita tambahin di sini adalah this name. Udah ya, kayak gini, gampang banget. Nah, dari sini kita bikin di hero strength-nya, kita extend dia. Ya, kita extend dari hero ya. Oke, kita tambahin di sininya string type, kita tambahin di sininya adalah strength. Gimana sih? Strength gitu bukan sih? Iya ya. Ada, begitu ingin lagi di sini kita bikin si subclass konstruktor aja. Kita bikin kayak gitu, ini adalah string name. Terus ini adalah super ya, string name. Nama ya, tadi bukan name ya, sorry. Kita bikin di sininya adalah nama. Kayak gitu. Udah gampang banget, ini kita copy aja. Kita copy, pindahin ke hero Intel, kita extend lagi. Ini adalah hero. Kita bikin bawahnya, ini adalah Intel. Kayak gitu, ini adalah hero Intel. Kayak gitu, tambahin lagi di hero agility. Ini adalah extends hero gitu. Jadi sekarang kita punya 4 buah kelas ya teman-teman semua. Ini adalah agility gitu, ini adalah hero agility kayak gitu ya. Nah, sekarang kita punya 3 buah kelas berbeda ya. Ada strength, Intel, sama agility, dan kita punya hero Java. Oke, easy banget. Easy abis teman-teman semua. Oke, pertama ya. Gini, tadi kan kalau kita bikin gini ya, misalkan hero 1 sama dengan new hero, misalkan di sini adalah si Ucup. Oke.
Ya, terus kita bikin hero1.display. Gitu. Oke, bentar deh. Ini kita tambahin lagi di sininya ya. Di si hero strength dan sebagainya itu kita bikin sini tipe. Terus kita tambahin di sininya gini. Gitu. Kita tambahin di sini adalah this type ya. Ini kita copy juga. Kita save, kita pindahin di sini, kita paste di sini, save, kita paste lagi di sini, kita save, masuk ke hero Java-nya. Di sini kita kasih enter ya. Kita kasih enter, ini adalah nama salah. Oke, udah. Nah, udah. Ini kita coba compile. Nah, maka akan muncul name Ucup ya. Kita move ke kanan. Nah, ini adalah si hero pertama kita. Oke, Ucup ya. Keluar di situ. Kepanjangan bang, oke, kita geser ke sini aja, gitu. Oke ya, kita keluarin lagi. Ucup, mantap. Udah, itu hero pertama, teman-teman semua. Nah, ini adalah yang biasa ya. Kita coba bikin yang biasa 2. Ini kita bikin hero, misalkan strength ya. Ini adalah hero 2, sama dengan new hero strength. Ya, kita kasih di sini namanya adalah si Otong, gitu ya. Kayak gitu, maka kalau kita bikin hero 2, display, kayak gitu. Ada Ucup, ada Otong ya. Tipenya adalah strength. Wait, kenapa ada di atas? Si Ucup Otong, sebentar. Hero strength. Oh, salah dong. Bukan di sini, kakak. Salah ya, ini salah semua dong. Oke, baik. Kita bikin di sini ya. Override, ini adalah void. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa teman-teman semua, gampangin aja ya nggak sih. Ini adalah super.display, kayak gitu. Ya, kita bikin di situ. Oke, ini kita copy aja. Kita ganti yang lain, semuanya kita ganti. Hup, yang ini juga ya, kita ganti. Hup, dah. Nggak usah pusing-pusing. Kita keluarin lagi. Oh, bentar. Ini jangan pakai tab, save, jangan pakai tab. Save. Kita jangan pakai tab ya. Udah. Oke, biar beautiful. Oke, masuk kayak gitu ya, lihat. Tipe strong lagi. Otong tipenya strength ya. Otong tipenya strong. Nah, udah. Oke, itu easy ya, gampang. Itu adalah yang biasa. Sekarang gini teman-teman semua. Yang pertama ya, ini adalah polymorphic ya. Gini, kalau misalkan kita bikin hero awalnya ya, kita bikin adalah hero 3 ya, sama dengan new hero strength teman-teman semua. Nah, aneh nggak nih? Lihat, bentuknya aneh ya. Hero 3 new ya, hero strength. Oke, kita kasih namanya, misalkan kasih namanya adalah Maria misalkan ya. Kayak gini. Oke, lihat nggak cocok depan sama belakangnya. Kalau ini kan cocok ya, hero sama hero. Kalau ini hero strength sama hero strength. Ini sekarang hero sama hero strength. Nah, gimana jadinya? Coba kalau kita keluarin display kayak gini, terus kita keluarin. Lihat, keluar adalah tipenya Maria. Name Maria, tipenya adalah strength. Lihat ya. Wow, aneh dong, aneh ya. Nah, bagus deh. Jadi berarti sekarang kita bisa bikin bahwa kita bikin tipe datanya adalah hero ya, tapi objeknya adalah hero strength. Oke. Sekarang gini. Lagi gini ya. Sekarang kita bikin dibalik gimana? Hero Intel ya, hero 4. Oke, kita bikin hero-nya kecil. Hero 4 sama dengan new hero. Kayak gini ya. Misalkan dia adalah Mahmud, misalkan. Nah, kayak gitu. Kita bikin hero4.display. Kayak gini. Bisa nggak? Coba kalau kita keluar dan kita bikin. Nah, nggak bisa. Tipe mismatch, teman-teman semua. Lihat. Tipe mismatch cannot convert from hero to hero Intel. Kenapa? Karena tadi ya. Karena sekarang berarti is ya, hero strength itu adalah hero, tapi hero belum tentu hero strength. Begitu juga dengan si Intel. Hero Intel adalah hero, tapi hero belum tentu hero Intel. Sehingga kita nggak bisa bikin kayak gini ya. Ini kita nggak bisa bikin kayak gini. Ini kita nggak bisa ya. Ini tidak bisa, teman-teman semua. Oke, jadi dia
dia berlaku tuh ke bawah bukan ke atas ya. Jadi gitu. Nah, terus apa gunanya, Bang? Nah, gunanya adalah gini. Sekarang kita bisa bikin, ya, lihat. Ini menarik. Kita bisa bikin array list dari sini, teman-teman semua. Misalkan gini ya, kita bikin hero, terus kita bikin kumpulan hero, array kumpulan hero. Oke. Kayak gini, ya. Kita bikin new hero, mau bikin berapa biji? Misalkan kita bikin, ini kan kita punya 3 ya. Kita bikin 4 deh. Kayak gini. Ya, terus kita bikin satu lagi, itu adalah si hero yang tadi ya, hero 4 sama dengan new hero intel. Kayak gini, kita kasih dia Mahmud ya. Si Mahmud, ini kita keluarin ke sini, hero 4 display. Oke. Atau ini kita bikin hero intel deh ya, intel kayak gitu ya. Jadi sekarang kita punya hero strength, hero 3-nya adalah hero strength. Jadi kita punya 3 buah nih ya. Ada hero strength yang benar-benar hero strength, ada punya yang hero strength yang dia ngambil tipe data awalnya adalah hero, ada yang hero intel dengan hero intel. Oke. Ini kalau kalian penasaran, ini jadi hero strength. Jelas nggak bisa ya, teman-teman semua. Oke, jelas nggak bisa karena dia sudah beda tipe ya. Karena dia ini tidak menginherit dari sini. Tapi kalau ini menginherit dari sini. Oke? Gampang habis. Nah, kayak gini aja ya. Terus kita bikin gini. Coba kita keluarin. Seperti bisa. Jangan lupa jadi koma ya, kata Pak Dika. Oke, udah. Nah, sekarang ini lihat teman-teman semua. Ini adalah bagusnya dari si polymorphic ya. Jadi kita bisa bikin satu buah array list hero, tapi isinya tuh bisa macam-macam asalkan dia itu inheritance dari si hero-nya gitu. Kan gini, kita bikin kumpulan hero. Oke, misalkan yang pertama yang 0 ya, ini sama dengan hero 1. Ya, yang pertama ini. Nggak aneh ya? Nggak aneh. Coba kita compile, maka nggak error. Oke? Tambahin lagi. Kita bikin kumpulan hero. Ya, yang pertama, yang kedua ya. Ini adalah hero 2. Lihat, tipe dia adalah hero strength. Oke? Kalau misalkan kita compile, nggak error. Ya, ingat nggak sih kalau array list itu kalau misalkan double harus double semua, float harus float semua, string harus string semua, bener nggak? Berarti kalau misalkan ini hero, harusnya semuanya ini harusnya tipenya hero gitu ya. Tapi ada satu yang tipenya hero strength gitu. Kenapa bisa? Bisa ya, karena semuanya ini itu adalah si hero-hero juga gitu ya. Karena hero strength adalah hero gitu. Oke. Kumpulan. Nanti makin terakhir makin jelas teman-teman semua. Ini bikin gini, ini adalah hero 3 gitu ya. Nah, sekarang berarti kan udah semua nih ya. Bentar, belum semua dong. Ini kita bikin 3 aja. Nah, sekarang gini. Coba kalau misalkan si kumpulan hero 0 ini ya kita display. Oke, kayak gini. Apa yang terjadi? Ya, lihat menjadi ucup. Oke, nggak ada yang aneh ya. Coba kita yang lain lagi, kita keluarin yang 1 dan 2 ya. Kita keluarin yang 1 dan 2. Kayak gini. Ya, kita coba compile. Maka akan keluar semuanya. Oke? Nggak ada yang aneh ya, nggak ada yang aneh. Nah, sehingga nanti ini akan berguna teman-teman semua kalau kita mau bikin misalkan list gitu ya dari si hero ini gitu. Jadi kan kita nggak perlu untuk bikin list itu kita iterasi dengan kayak gini, tapi kita bisa bikinkan ke array, terus kita tinggal tampilkan aja gitu. Ya, jadinya lebih simpel. Oke, lihat ya. Jadi sekarang kita punya satu buah array list hero ya yang isinya tuh bisa macam-macam, bisa hero strength, ya bisa hero intel, bisa yang pure original, ada yang campuran kayak gini. Oke. Nah, jadinya keren. Itu ya. Jadi si array list kita bisa bikin array list dari kumpulan objek yang berbeda kelas gitu. Sekarang gini, kalau misalkan ya kita bikin satu aja ya di hero agility gitu yang belum kita utak-atik. Kita bikin di sini adalah void misalkan show off ya. Show off. Kita bikin gini. Terus kita bikin coba ya sys out. Saya hero agility gitu. Misalkan ya. Kayak gini. Kita save. Oke. Terus kita bikin gini. Nah. Sekarang gini. Kalau misalkan kita
panggil ya, kita ganti satu deh ya, yang ini deh ya, ini kita ganti menjadi hero agility. Ya, kalau kita compile kan jadi hero agility ya, Maria ya. Maria jadi hero agility. Nggak ada yang aneh. Nah, sekarang kita coba panggil si hero berapa itu? Hero 3 itu ada di kumpulan 2 ya. Nah, coba kita method call ya. Method calls kumpulan hero ya 2 titik show off. Kayak gini. Keluar nggak? Coba kita keluarin. Nggak keluar ya. Lihat. The method show off is undefined for type hero. Menarik. Coba kalau kita keluarin di sini. Ya. Hero 3 dot show off. Keluar nggak nih? Nggak keluar teman-teman semua. Lihat. Method show off is undefined. Gitu ya. Oke, kenapa Bang? Kenapa ya? Coba kita sekarang ini kita delete. Ya, kita delete. Yang juga kita delete. Nah, sekarang coba kita bikin si hero ke-4 ini adalah hero, bentar, kita bikin hero 4, bener ya, di sini aja, kita bikin ini adalah hero agility, kayak gitu, dan ini adalah hero agility. Oke, di sini coba kita bikin hero 4 dot show off, kayak gitu, maka akan keluar ya. Mana? Kok si Mahmud nggak keluar? Bentar. Si Mahmud nggak keluar. Show off udah dong. Coba kita keluar. Mahmud, nah lihat ya, saya hero agility, keluar ya. Keluar. Nah, sekarang kita coba tambahin ya di sini hero 4 gitu ya. Kita tambahin di sini kumpulan hero 3 ya, sama dengan hero 4. Nah, coba sekarang kita method call. Ini kenapa yang display jalan ya? Karena display itu ada di semua ya, teman-teman semua. Ada di sini. Ada di sini, gitu ya. Nah, coba sekarang kita method call si kumpulan hero yang ke berapa tadi? Ketiga, titik. Kita keluarin di sini adalah show off. Oke, kita keluarin. Nggak mau. Lihat, karena tipe dia adalah hero. Nah, ini yang menarik. Kenapa ya? Jadi, kalau misalkan kita punya hero agility, oke, pertamanya kan hero agility ya. Dia masih bisa show off nih. Gitu. Ya. Nah, tapi saat dia ya kita masukin ke array list hero, maka dianggap sebagai hero. Gitu. Kelasnya bukan lagi dianggap sebagai hero agility, sehingga dia mengambil form dia adalah hero. Oke. Nah, dari sini si hero itu ya nggak punya show off, ya lihat di sini. Gitu, nggak ada show off di sini, sehingga dia akan error, ya. Yang ini akan error. Gitu, teman-teman semua. Aneh? Nggak aneh. Kenapa? Karena si kumpulan hero tipenya adalah hero. Bener nggak? Ya, bukan hero agility. Kalau yang ini, itu tipenya adalah hero agility. Sehingga kita sebut saat ya ini akan berlaku casting, teman-teman semua. Ini adalah casting. Ya. Ingat nggak sih? Misalkan kayak kita mengcasting dari double ke integer gitu. Dia akan berubah ya dari double menjadi integer. Sehingga nggak akan ada komanya lagi. Sama juga dengan ini ya. Saat hero 4 itu masih hero agility di sini. Saat dia dirubah menjadi hero, ya, maka dia akan berubah dari tipenya hero agility menjadi tipenya adalah hero. Sehingga ini nggak ada ya. Sehingga ini tidak bisa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita balikin lagi ke hero 4, dot show off, maka ini akan berjalan ya. Oke? Oke, paham ya? Paham. Nah itu ya, jadi itu overview dari si polimorfisme teman-teman semua ya. Jadi gimana sebuah objek bisa mengambil banyak bentuk ya. Contohnya adalah ini ya, yang pertama hero 4 bentuknya dari hero agility, saat udah dipindahin ke sini, malah dia menjadi hero biasa gitu. Oke, itu adalah polimorfisme. Nah, sekarang gunanya gimana, Bang? Nah, gunanya itu paling gampang di sini ya. Kita bikin di sini misalkan void attack. Oke, kita kasih hero gitu. Ini enemy gitu ya. Nah, misalkan gini, kita bikin sys out, ini adalah misalkan terus saja menyerang gitu ya. Kayak gitu. Nah, berarti sekarang apapun yang dapat hero ini ya, dia bisa mengambil semua yang tipenya adalah hero. Sehingga dia bisa mengambil hero strength, bisa mengambil hero intel, bisa mengambil hero agility gitu teman-teman semua ya. Jadinya
sangat berguna gitu. Ini misalkan ini polymorph, ini aplikasinya ya, aplikasi. Nah, jadi sekarang kita bisa bikin gini, hero 1 attack. Dia mau menyerang siapa? Bisa hero 2 ya. Dia bisa hero 3, tuh bisa semuanya, bisa hero 4 gitu. Padahal hero 2, hero 3, hero 4 bentuknya beda-beda ya. Ada yang hero strength, ada yang hero biasa bentuknya juga kayak gini ya, ada yang hero agility gitu. Oke. Easy ya, easy banget ya. Jadi itu pengaruh dari polymorphisme teman-teman semua yang ini. Nah, nanti kalau di interface itu jadinya macam-macam gitu. Nanti si attack ini bisa jadikan misalkan hero-nya enemy gitu ya. Terus kita attack-nya mau apa? Misalkan di sini behavior attack gitu ya, misalkan eye attack misalkan ya. Eye attack misalkan di sininya adalah damage gitu. Atau misalkan serangan misalkan ya. Nah, si eye attack-nya bisa macam-macam. Misalkan mau magic gitu ya. Paham nggak? Jadi bentuk eye attack itu bisa macam-macam. Bisa magic, terus bisa misalkan drop lempar item, atau misalkan bisa skill, atau misalkan bisa physical damage gitu ya. Atau misalkan bisa critical damage gitu ya, corruption damage, itu macam-macam gitu. Ya, jadi bisa bentuknya aneh-aneh gitu. Hero pun bentuknya bisa beda-beda, bisa strength, bisa intel, bisa agility, ya gitu juga dengan si attack-nya gitu. Jadi bisa macam-macam. Itu fungsinya dari si polymorphisme, teman-teman semua. Jadi keren ya, keren banget. Nah, nanti kita akan lihat di interface itu akan bakal semakin menarik ya, karena kita menggunakan si contoh hero ini. Nanti kita coba buat deh ya. Attack-nya itu bisa macam-macam, bisa misalkan mecut ya, atau misalkan tampar. Oke, teman-teman semua. Jadi itu adalah polymorphisme. Semoga paham ya. Ini saya menjelaskan dengan cara yang simple banget, biar kita paham gitu. Oh, dia tuh bisa mengambil macam-macam bentuk gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi kayaknya sampai di sini tutorialnya untuk polymorphisme. Sampai ketemu lagi tutorial selanjutnya. Nanti dari sini kita belajar apa ya? Kayaknya kita akan masuk ke... Sebelum coba kita lihat dulu ya. Mungkin kita masuk ke abstrak, lalu kita masuk ke interface gitu. Oke, jadi keep coding stay awesome teman-teman semua ya. Jadi jangan patah semangat untuk belajar OOP karena ini basic dari pemrograman tingkat lanjut. Nanti kita bisa bikin yang macam-macam gitu dengan menggunakan OOP ini. Oke teman-teman semua, jadi sampai di tutorialnya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Keep coding stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.